Perhatian suruhnya, lancang depan, gerak. Siap, gerak. Nah, bagi semua, silakan masuk. Selamat pagi semua. Baik, hari ini kita bertemu lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, bagaimana kabar hari ini? Baik? Ya, baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Silakan berdiri untuk berdoa. Sikap berdoa. Ya, berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Ibu absen. Antonius Putra Maldini Fai. Aslan Hujaifa. Diana Ariandi Polado. Domingus de Areltein. Bardan Amamiden. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan satu lagu. Semua dipersilakan untuk berdiri. Berdiri, kita menyanyikan satu lagu sambil berdiri. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Saudara merdeka, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, ya. Silakan duduk. Ya, baik. Semua coba perhatikan di layar. Coba perhatikan di layar. Semua pengetahuan hak semangat untuk belajar. Pada hari ini Bisa dilihat di layar itu gambar apa yang ada di layar? Anak sekolah yang berjalan di jalan sambil menutup hidung. Tahukah kalian mengapa ketiga anak tersebut menutup hidung ketika berjalan? Ya, karena polusi. Jadi, polusi itu adalah salah satu contoh faktor gangguan pernapasan. Baik. Coba semua mengarahkan pandangannya ke layar. Kita lihat video yang sudah Ibu siapkan. Nah, di gambar tersebut, lihat di gambar ini ada 3 orang anak yang sedang berjalan di trotoar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Kenapa udaranya bisa kotor? Karena banyak kendaraan bermotor di situ. Perhatikan. Sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih, namun udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan. Saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernapasan. Faktor penyakit penyebab gangguan pernapasan. Di sini adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia itu. Yang pertama, influenza. Apa? Influenza. Ya. Influenza ini disebabkan oleh virus. Yang berikut, tuberkulosis. Penyakit apa? Tuberkulosis. Ya, tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri
Mycobacterium tuberculosis. Yang berikut ada flu burung, bronkitis, pneumonia, COVID-19, asma, dan kanker paru-paru. Setelah menyimak video tadi, ada yang Ibu mau tanyakan. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan bernapas? Apa yang dimaksudkan dengan bernapas? Ya, Titus. Bernapas adalah menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara yang kotor. Ya. Bernapas adalah menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara kotor, ya. Udara bersih. Udara bersih itu biasa kita sebut dengan nama apa? Oksigen. Oksigen. Yang biasanya dilambangkan dengan O2. Sedangkan udara kotor ya, karbon dioksida. Dilambangkan dengan CO2. Ya. Baik, yang berikut kita lihat tentang bagian-bagian organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Ya, bisa lihat ke layar. Lihat di layar. Lihat gambar ini. Bisa terlihat jelas? Gambar ini bisa terlihat jelas? Ya. Yang pertama, keterangan gambar itu yang pertama adalah apa? Hidung. Ya. Hidung. Fungsi hidung ini, siapa yang tahu fungsi hidung? Ya, fungsi hidung adalah untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang berikut, faring. Fungsi faring adalah, siapa yang tak tahu? Ancungkan tangan. Fungsi faring. Katrin, fungsi faring. Menyalur udara ke laring. Ya, menyalurkan udara ke laring. Kita lihat di gambar, laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang berikut, trakea pada nomor D, gambar nomor D, gambarnya terlihat jelas. Ya. Nomor D itu trakea adalah menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang berikut, bronkus. Gambar E. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Ya, yang berikut alveolus. Alveolus ini berfungsi menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat pertukaran udara yang bersih dan udara yang kotor. Ya. Yang berikut adalah yang terakhir, paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan manusia. Yang berikut, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Ya. Duduk berkelompok dengan teman. Siapkan bahan praktek yang sudah Ibu pesan. Siapkan alat praktek kalian yang sudah Ibu pesankan. Bisa lihat di layar itu bahan-bahan. Botol air mineral ukuran besar. Yang kedua, 2 buah balon. Yang ketiga, karet gelang. Yang keempat, kain, sedotan. Ya. Ya, siapkan alat prakteknya. Sekarang mulailah bekerja di dalam kelompok sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan.
kalian tiup sedotan dan perhatikan balon yang ada di dalam botol. Tarik balon karet bagian bawah, lalu amati kedua balon yang ada di dalam botol. Oke, ya. Setelah melakukan percobaan, tuliskan hasil percobaan atau hasil eksperimen yang telah kalian lakukan di kertas yang sudah disediakan. Setelah itu bisa dikumpulkan. Yang berikut kita lihat tentang cara menjaga organ pernapasan manusia. Pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Itu dengan cara makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Jadi kita harus membuat pola makan yang baik. Jangan minum es saat panas. Jangan berada di tempat yang berdebu. Yang kedua adalah menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Zat apa saja yang dapat merusak organ pernapasan? Coba. Asap. Asap, apa lagi? Debu. Ya. Memakai masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang berikut, menghindari makanan dan minuman yang banyak gula dan bahan kimia. Oke. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menugaskan kalian untuk mengerjakan PR pada buku cetak. Ya, pada buku cetak yang sudah berada di tangan kalian masing-masing. Silakan nanti dicatat PR-nya dan dikerjakan di rumah. Baik, Ibu mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Kenapa kalian senang? Karena bisa mempraktekkan, ya. Karena bisa mendapat ilmu yang baru. Baik, sebelum pembelajaran kita ini berakhir, Ibu mau mengulangi kembali materi yang tadi, ya. Ibu mau mengulangi kembali materi yang tadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, cara apa saja yang dilakukan untuk memelihara organ pernapasan? Siapa yang bisa menjawab? Membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih. Yang kedua, gas yang dimasukkan ke dalam tubuh pada pernapasan disebut apa? Oksigen. Ya. Sedangkan gas yang dikeluarkan oleh tubuh saat bernapas disebut? Ya, karbon dioksida. Jadi gas yang kita hirup disebut oksigen dan gas yang kita keluarkan itu disebut karbon dioksida. Oke. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, fungsi bulu hidung pada sistem pernapasan manusia. Ice. Nyaring kotoran yang masuk bersama udara. Baik. Untuk hari ini pembelajarannya sampai di sini. Ibu harap kalian setelah kembali dari sekolah bisa mengulangi materi yang sudah kalian dapatkan di sekolah, ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silakan membersihkan atau merapikan semua alat-alat praktek kalian. Kita menyanyikan satu lagu sebelum kita pulang. Yati, nyanyi lagu. Ibu kita Kartini, Putri Indonesia, harum namanya. Baik, siap berdoa
Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita berdoa memohon berkat dan perlindungan dari Tuhan. Junior berdoa.